agak benci juga sama Tuhan gitu. Saya tuh sampai ngebayangin Tuhan disalib aja saya tuh bisa ngerasa puas gitu. Saya udah memberontak segitu rupa, tapi anehnya tuh kayak saya tuh masih bisa ngerasain cintanya Tuhan ke saya gitu. Aneh kan? Saya tahu Tuhan marah, tapi saya tahu Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu. Nah, kan banyak juga tuh orang yang berpikir kan, udah terima Yesus nih, terima keselamatan, pasti hidupnya enak gitu, lancar, nggak ada masalah gitu. Tapi kan kenyataannya nggak juga ya. Dari apa yang saya sama Ina alami juga, kita tuh punya banyak pergumulan. Justru ketika udah terima Yesus, kayaknya malah lumayan banyak. Nah, pengen tahu nih pengalaman dari Ciling-Ciling sama Kojo nih, kayak lowest moment lah, di yang paling rendahnya nih, titik paling rendah. Jadi kalau masalah mah banyak ya, tiap hari juga kita banyak masalah, tapi kayak krisis lah, yang bisa dibilang krisis lah, yang kayak aduh udah nggak tahu lagi harus gimana. Nah, mungkin bisa cerita nih, gimana? Silakan Kojo. Ini dulu. Istri ready first. Oh iya. Boleh, silakan. Paling dulu pernah sampai kita di off ya, di disiplin. Terus di situ emang sebelumnya tuh ngalamin juga krisis ekonomi lah ya, perusahaan. Tapi di situ saya belajar gitu lagi di disiplin. Ternyata kalau apa sih kebutuhan jasmani, maksudnya uang itu nggak terlalu penting, lebih penting dari hal rohani gitu, diajar Tuhan itu. Emang di situ aduh betul-betul kayak seperti ya mau minta tolong siapa lagi gitu ya, kan seakan nggak ada gitu, yang nggak ada yang bisa nolong. Cuman satu yang saya selalu doa tiap hari, Tuhan jangan tinggalin saya. Saya tetap berharap sama Tuhan, terus beri kekuatan tetap supaya saya tetap setia, karena ya itu aja lah, bener-bener ngandelin Tuhan banget gitu. Supaya saya bisa belajar gitu dari kesalahan ini yang Tuhan ajarin itu, kita bisa belajar apa gitu yang Tuhan mau ajarin gitu. Paling yang krisis paling tidak bisa dilupakan. Tapi memang kan sebenarnya di balik krisis atau masalah berat lah yang kita alami, kan sebenarnya tujuannya adalah untuk kita belajar sebenarnya, kan. Betul. Seringkali kan apa yang kita baca kita juga nggak bisa ngelakuinnya. Nah, seringkali Tuhan bantu nih ngelakuinnya dengan ngasih masalah, kan gitu. Iya, Misalnya nih, saya juga ngalamin nih waktu itu masa, kalau buat saya yang paling berat itu kan waktu anak saya yang kedua ya. Saya di anak saya yang kedua kan lahir prematur, diizinin di rumah sakit 2 bulan, lama lah gitu ya. Sampai dokter juga udah bilang nggak ada jalan, nggak bisa apa-apa. Dokter juga udah angkat tangan. Saya juga udah sebenarnya udah ngalamin lah masa-masa juga yang di keadaan kayak. Tapi dengan gitu tuh sebenarnya saya baru inget gitu, udah lama saya baru inget gitu, bahwa sebelumnya saya tuh bilang gini sama Tuhan, saya pengen cinta Tuhan, tapi saya kayak sombong gitu, kayak nggak bisa gitu. Nah, begitu saya ngalamin masalah itu, saya baru sadar, oh ternyata ada hal yang dengan saya ngalamin itu, saya jadi bisa cepat belajar ya justru. Kalau enggak bisa gitu, bener enggak? Karena seringkali kita tuh tahu prinsip atau teorinya lah, kalau bahasa ininya mah teori, tapi terus kita nggak tahu cara prakteknya. Nah, dengan masalah justru kita dapat belajar banyak ya, betul nggak? Betul. Kayak yang mungkin tadi Ciling-Ciling cerita kan gitu. Nah, kalau dari sisi Kojo gimana nih? Ya kalau hampir mirip dah kan suami istri ya, cuma memang kalau saya pribadi kan dulu backgroundnya kan ya dari keluarga yang enak lah gitu. Jadi dari waktu sebelum nikah tuh kan orang tua kaya gitu. Terus udah gitu waktu udah nikah, waktu nikah juga kan pestanya besar-besaran. Terus udah gitu langsung begitu nikah tuh langsung punya rumah, dikasih rumah gitu sama orang tua, kan kayaknya hidup tuh nyaman banget gitu. Tapi waktu itu anehnya tuh saya tuh waktu keadaan nyaman begitu, tapi kan tiba-tiba kayak ada masalah besar di hidup tuh, jadi kayak stres gitu. Itu yang bikin saya malah bertobat di situ. Dan waktu setelah bertobat itu tiba-tiba malah
kok kondisi malah makin hancur gitu. Bisnis makin orang tua kan meninggal, papa meninggal, terus bisnisnya makin hancur gitu. Terus kondisi keuangan makin sulit sampai terakhir yang di off itu karena didisiplin, karena ada kita ada dosa gitu ya, jadi disiplin kan, jadi itu tuh bener-bener kayak hidup tuh kayak runtuh semua gitu. Bener-bener kayak udah hopeless banget lah hidup gitu. Tapi sampai waktu masa itu kan saya juga mulai kayak agak benci juga sama Tuhan gitu. Kondisi kan maksudnya udah bertobat tapi tiba-tiba makin jadi semua hilang. Terus udah gitu sampai didisiplin, akhirnya saya tuh sampai ngebayangin Tuhan disalib aja saya tuh bisa ngerasa puas gitu. Sampai gitunya gitu. Tapi di sisi itu tuh Tuhan baik banget gitu ke saya tuh, walaupun kondisi kayak gitu saya udah memberontak segitu rupa, tapi saya anehnya tuh kayak saya tuh masih bisa ngerasain cintanya Tuhan ke saya gitu. Aneh kan? Iya benar. Saya tahu Tuhan marah, tapi saya tahu Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu. Kok bisa maksudnya orang yang lagi memberontak ke Tuhan tapi bisa kayak dapat pewahyuan kayak gitu kan. Aneh gitu buat saya, benar-benar aneh. Cintanya Tuhan tuh benar-benar aneh, sampai saya tuh ngerasanya kalaupun saya misalnya waktu itu pergi lari dari Tuhan tuh, saya tuh nggak tahu mau lari kemana lagi gitu. Karena buat saya tuh Tuhan satu-satunya yang sayang sama saya banget gitu. Walaupun kondisi secara jasmaniahnya bener-bener buat saya bikin saya memberontak banget gitu ke Tuhan gitu, karena saya tuh ngerasanya bener-bener kayak yang nggak layak lah mendapat semua hal buruk ini gitu. Tapi mungkin ya dari situ saya ngerti juga bahwa itu tuh justru kasihnya Tuhan, karena saya kan kelihatannya saya tuh bener-bener orang yang sangat sombong karena dulu kan keadaan sangat baik gitu. Jadi menjadi orang yang sangat sombong karena semua tuh kan keadaan sangat baik dan semua orang menghormati gitu, menghormati saya. Ngerasanya saya tuh jadi kayak jadi raja lah, jadi bos besar lah buat di dunia tuh gitu. Jadi ya itulah. Tapi sekarang sangat bersyukur lah dengan kejadian semua yang Tuhan izinin gitu. Itu luar biasa ya. Jadi lagi di balik susah tapi masih tetap bisa malah ngerasain kasihnya Tuhan lah. Kasarnya lagi ngeberontak malah tetap aja Tuhan tuh mengasihi ya. Itu memang luar biasa ya. Tapi nah coba nih pengen denger juga nih dari Ina. Kan juga ngalamin masa sulit yang sama ya kalau kita ya, tapi nggak tahu mungkin lebih sulit ngadepin saya mungkin. Tapi nggak tahu, mungkin dia punya kesulitan sendiri. Gimana sok cerita? Aduh, kalau dibilang apa ya? Kalau dibilang pernah nggak ngalamin krisis, ya dibilang krisis mungkin nggak krisis juga ya. Cuman yang paling inget mah pada saat itu satu yang paling diinget itu pada saat saya mengambil satu keputusan penting di dalam hidup saya gitu teh. Waktu itu yang tiba-tiba Umar bilang gitu, nah saya kayaknya dapetin saya mau full time. Waduh, langsung ada yang benar gitu. Terus bingung gitu. Nah pada saat tapi nanti doain lagi katanya gitu. Terus pada waktu itu tiba saatnya tiba-tiba Umar bilang, udah yakin nih mau full time gimana? Sok biar kita sama-sama sehati gitu, bisa ngejalaninnya barengan gitu. Wah pada saat itulah rasanya hati bingung, sedih, takut, semua tuh campur aduk. Gimana gitu nanti kalau misalnya ini ngelepasin kerjaan, pastilah kalau orang masih ini mah mikirin gimana nanti hidupnya, gimana anak-anak gitu Jadi di situ setiap hari nangis. Aduh, pokoknya gimana ya? Jadi Tuhan pokoknya saya seneng gitu. Tuhan ngasih satu jalan yang luar biasa gitu lah. Kan dengan full time itu kan jadi kita bisa jadi semakin dekat dengan Tuhan, nggak jadi
nggak terus jadi hidup di dalam dunia ini, sibuk dengan dunia ini gitu. Dulu kepikirnya gitu, merasanya itu teh sesuatu hal yang sangat berharga. Tapi nah masalahnya pengennya itu ngambil keputusan sesuatu yang berharga ini teh, tapi sayanya teguh gitu, pengennya teh gitu. Saya nggak mau, saya udah ngambil keputusan tuh saya menyesal dan mundur. Jadi saya waktu itu teh doa terus, minta Tuhan pokoknya saya pengen, kalau memang ini dari Tuhan, saya pengen dikasih hati yang teguh, hati yang bersukacita gitu. Dan hebatnya cuma berapa hari kemudian gitu, tiba-tiba ada damai sejahtera, sukacita mengalir gitu. Terus tiba-tiba teh udah nggak pengen nangis, nggak pengen apa, ngerasa bahwa ini teh pilihan yang terbaik gitu. Dan langsung ngomong aja sama Mar, ayo Mar, udah pasti yakin dapetin juga dari Tuhan. Nah jadi maksudnya teh, aduh di saat yang kita kadang teh bingung gitu ya mau ngambil keputusan apa teh, nah yang ngasih kekuatan teh cuman Tuhan gitu, yang bisa ngasih kekuatan, bisa ngasih ketenangan, keteguhan tuh cuman Tuhan gitu. Walaupun misalnya Umar ngomong terus juga, kalau Tuhan nggak ngasih ketenangan mah udah nggak akan bisa gitu sebenarnya gitu. Nah di saat itu mah belajar itu aja gitu. Ya dibilang krisis mungkin nggak, cuman ngambil keputusan yang penting lah di dalam hidup gitu pada saat itu kayak gitu. Ya mungkin gelap lah ya, intinya kan pada waktu itunya ngerasa kayak bingung, terus ngerasa gelap gitu di hidup gitu. Nah memang apa ya tadi, kalau buat saya sebenarnya kalau kita ngelihat gitu hidup kita yang susah ini, sebenarnya kalau dipikir-pikir kenapa manusia tuh suka nggak mau gitu terima hal yang buruk dari Tuhan. Padahal sebenarnya kan maksudnya gimana ya, kayak dia yang Tuhan gitu sebenarnya kan. Ya sebenarnya kasarnya dengan hidup kita kayak gini emang kita bisa ngomong gitu ke Tuhan, Tuhan saya tuh udah ngelakuin ini ngelakuin itu, terus kita harusnya nggak layak terima hal buruk. Kan kita seringnya berpikir gitu dan ngebuat justru malah terbalik ya. Harusnya kita ya kalau Tuhan memang izinkan ya berarti kita tuh punya sesuatu kan gitu. Tapi kan seringkali manusia sombong ya. Nah itu sih yang saya juga ngerasain gitu. Aduh ternyata sombong sebenarnya gitu. Makanya kenapa Tuhan izin masalah? Kenapa Tuhan izinin kayak ditekan lah kita, kayak kasarnya kayak diinjek-injek, bener nggak? Seringkali yang kita pengennya kayak udah ada Tuhan tuh ada pembela kita gitu, ada yang nolong kita. Tapi kan ternyata kok malah kita tuh kayak diinjek-injek gitu nggak apa-apa. Tapi ternyata justru dengan cara itu kita jadi baru bisa mengakui bahwa dia benar-benar Tuhan. Kalau kita nggak ngalamin kayak gitu, bener nggak? Kalau buat saya gitu, saya jadi wah pas udah ngalamin gitu, oh bener nih, tapi udah dia Tuhan. Saya sampai jaga mulut saya untuk nggak sampai berkata, walaupun gini ya, sebenarnya kan kayak Kojo bilang tadi, aduh sempat rada kayak kesel lah sama Tuhan. Saya nggak tahu ya kalau saya ingat-ingat lagi saya gitu nggak ya, tapi kayaknya mungkin jauh di lubuk hati saya pasti ada. Cuman saya nggak berani ngomong aja gitu, nggak berani ngomong ke Tuhan, Tuhan saya nggak suka sama Tuhan, nggak suka sama caranya Tuhan. Nggak berani mungkin, tapi sebetulnya jauh di lubuk hati saya mungkin merasakan yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jauh lihat, justru harusnya kan ya emang gitulah kita gitu, harusnya dengan gitu kita seperti dimurnikan, dibuka, kelihatan lah mana yang salah, bener nggak ya itu sih kalau buat saya ngobrol kayak tadi ramainya di situ tuh sih. Jadi oh iya bener juga, kita kadang-kadang ngerasanya nggak seperti itu gitu, kita ngerasa kita pikir enggak lah kita mau udah rohani, karena ya kita ini kan udah lama juga ya sebenarnya kenal, terus kan sebetulnya udah saling tahu lama gitu, tahu keadaan kita masing-masing. Jadi saya lihat banget gitu keadaan kita pada waktu itu gitu, dan ya tanpa sadar kita semua pasti sombong lah, benar nggak? Intinya kan itu, dan Tuhan izinkan kita ngalamin masa sulit masing-masing. Emang lagi kita ngalamin proses Tuhan pasti nggak enak banget ya sebenarnya ya. Udah nggak tahu harus gimana, nggak enak banget, tapi udah lihat ke depan bersyukur banget gitu. Di proses Tuhan bersyukur banget kalau saya pribadi. Iya betul. Kalau ingat ada beberapa peristiwa sering ada kilas balik gitu. Kadang-kadang malu sendiri gitu sama Tuhan, kok bener. gitu. Bener. Kayak dihajar. Kalau sekarang berarti kan sekarang udah lumayan lah Tuhan press gitu kan kesombongannya, kalau makanya bisa sadar gitu. Kalau dulu kayaknya kan nggak nyadar gitu. Iya bener. Rasanya baik-baik aja gitu. Bener. Satu gitu. Ya sih Dojo mikirnya, aduh kayaknya Sultan nggak punya penghasilan tetap teh, gimana hidup gitu kan. Sekarang malah ngerasanya hidup lebih bahagia daripada dulu. Luar biasanya tuh gitu. Iya benar. Nggak ngerti gitu, tapi memang Tuhan tuh luar biasa gitu. Lebih baik Gitu. dapat Tuhan. Iya Betul. Karena memang kan kita kalau mau ada yang bilang kan, kalau kita mau ngalamin Tuhan lebih lagi ya memang kita harus melalui yang namanya lembah kelam. Dengan proses itu kan, proses pemurnian kita dulu kita jadi malah bisa lihat Tuhan. Ya itulah asiknya. Jadi ya kita bilang kita pengen lihat Tuhan, ya itulah caranya kan gitu. Justru malah kalau kita nggak dididik sama Tuhan, kayaknya berarti Tuhan malah kayaknya membiarkan kita. Jadi ya nggak usah dicari juga sih, masa sulit pasti akan datang. Tapi dengan pemahaman kita yang baru kita jadi ngerti bahwa
Tujuan Tuhan memberikan justru untuk mewahyukan dirinya lebih lagi ke kita. Iya. Kita kan jadi lebih lihat, oh ini dia Tuhan. Oke, jadi itu obrolan kita ya. Jadi apa ya, kayak kalau buat saya kan akhirnya kita jadi punya kesimpulan bahwa ternyata hal buruk di hidup kita itu justru malah membawa kita semakin mengenal Tuhan, makin lihat Tuhan. Kitanya juga makin direndahin. Kadang-kadang kita terlalu tinggi posisinya, makanya sama Tuhan direndahin supaya kita bisa melihat Tuhan dengan sesungguhnya. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Nah, nanti pasti ada nih obrolan lagi kayak gini berikutnya ya. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.